Bayangkan ketika saya lihat, itu tiba-tiba malah melihat saya dalam kondisi agak marah begitu. Ingin memukul saya kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang terhormat, satu ketika saya punya murid, 2 murid. Ini kira-kira murid ini adalah kelas 5, 2 anak. Yang namanya Ustadz Ustadzah itu sudah ampun-ampun karena saking nakalnya anak ini. Dan sudah mau dikeluarkan saja, harapannya adalah dikeluarkan dari sekolah. Nah, saya pernah mengalami kejadian, ingin tahu betul, karena sebagai kepala sekolah itu ingin tahu betul, di mana guru-guru ini sudah merasa tidak sanggup untuk menangani anak ini. Maka suatu ketika saya menguji, di mana seorang anak ini itu mau ke masjid, ketika memukul temannya, ini salah satu indikasi bahwa dia ini sedang memukul temannya begitu. Lalu saya lihat, bayangkan ketika saya lihat, itu tiba-tiba malah melihat saya dalam kondisi agak marah begitu. Ingin memukul saya kira-kira begitu. Ketika demikian yang dilakukan, lalu saya kemudian menundukkan pandangan saya pegang hati saya. Kemudian saya ucapkan astagfirullah begitu. Sambil kemudian tumbuh dalam hati saya, ini harus diberi kasih sayang. Maka dalam perjalanan waktu, apa yang saya lakukan ketika dalam kondisi rapat, keputusan dari guru-guru ustadz-ustadzah, anak ini harus dirumahkan dulu. Saya bilang tidak perlu dirumahkan, belajarnya sama saya selaku kepala sekolah. Kemudian apa yang saya lakukan? Target saya hanya 2. Yang pertama adalah anak ini bisa sholat dulu. Yang kedua adalah anak ini bisa mengaji. 2 ini saja. Karena memang nilai yang lain ini sangat rendah. Maka saya katakan kepada 2 anak ini, Mas, mulai hari ini sekolahnya dengan Ustadz Munahar. Anak ini tidak kita minta masuk ke kelas, tetapi saya ajak ke masjid. Kami memulainya dengan cara kita sholat duha dulu, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka saya katakan, Mas, hari ini belajarnya sama Ustadz Munahar. Maka mulai hari itu, kemudian belajar. Apa yang dipelajari? Mas, apakah bisa ngaji? Saya katakan. Ternyata alhamdulillah bisa, Ustadz. Apa? Saya tahu bahwa walaupun sudah kelas 5, kedua anak ini kalau ngajinya itu masih jilid 2. Jadi masih minim dan mungkin cenderung tidak bisanya begitu. Tapi saya katakan mungkin tidak bisa membacanya, tapi mungkin punya hafalan. Hafal apa? Bisa nggak surat Al-Fatihah? Bisa, Ustadz, katanya. Setelah kemudian dijawab bisa, coba dibaca surat Al-Fatihah. Dibaca. Ternyata bacaan itu bagus sekali. Dia bisa dengan melakukan, dengan mengiramakan, persis seperti kaset. Saya katakan, Mas, kamu bagus ngajinya. Selain dari surat Al-Fatihah, bisa yang lain enggak? Saya bisa surat An-Naba, Ustadz. Coba dibaca. Surat An-Naba baru 1, 2, 3 ayat, lalu sudah bagus. Saya katakan, Mas, ini bagus, berdua, tolong sekarang ambil sound system di kantor. Diambil, Ustadz, ambil. Berdua. Diambil 2, siapkan mic-nya, kemudian dibaca. Tolong dibaca surat An-Naba. Dibaca, Masya Allah, bagus sekali bacanya, persis seperti kaset. Seorang anak yang dinilai begitu nakalnya, tetapi bacaan Al-Qur'annya itu begitu bagusnya, sampai menyebabkan kemudian seluruh siswa itu pada akhirnya keluar dari kelas mendengarkan bacaan itu, guru-gurunya menangis seluruhnya. Anak-anak yang kemudian kita nilai kadang-kadang menurut logika kita adalah begitu nakalnya, ternyata ketika setelah diketahui bagaimana dia memiliki kemampuan begitu bagusnya, bahkan sekarang ini diminta untuk membaca Al-Quran di mana-mana. Maka apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, ketika menjumpai dan merasakan anak kita nakal, yang pertama adalah fahami bahwa tidak ada anak yang nakal, yang ada adalah anak yang sedang mencari tahu, anak yang sedang beruji coba, anak yang sedang mengeksplor dirinya.
Yang kedua adalah jangan kemudian melabeli anak dengan nakal. Karena kalau dilabeli dengan nakal dan negatif, kata-kata negatif yang lain, maka dia akan menjadi seperti apa yang dilabelkan itu. Yang ketiga, jangan membandingkan dengan satu anak dengan yang lainnya. Sebagaimana kita juga tidak ingin dibandingkan. Kalau bunda misalnya, satu ketika suami bilang, "Ma, mbok yao, koyok istri dari suami ini." Maka tentu saja sakit. Sebagaimana juga anak kita, maka tidak perlu dibandingkan. Mudah-mudahan dengan ketiga ini menjadi resep bagaimana supaya kita bisa menghentikan kenakalan anak kita dalam tanda kutip, tetapi kemudian kita justru bisa melejitkan potensi mereka dengan apresiasi, dengan ucapan terima kasih, dan penghargaan-penghargaan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.